Ya, Pak Bupati sudah hadir untuk acara penganugerahan. Jadi kita akan siap-siap acara penganugerahan. Tarian untuk menyambut Bupati Muaro Jambi bersama DPRD Muaro Jambi. Yang cantik ya, tidak cantik. Ya, ini para tuto tenggane, para kades, para BPD. Nah, ini Bapak Sartim yang lagi viral kepala desanya. Oh, siap, makasih bos. Kemudian dari Abdesi sudah pada ada semua. Nah, kita akan melihat tarian beras kunyit menyambut Datuk dari Muaro Jambi, yaitu Bupati Muaro Jambi. Nah, ini Pak Leman dan juga dengan Ibu yang akan mendapat penganugerahan Datuk Pemilu bersama Ibu pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mekar Sarimakmur. Acara berikutnya adalah pencak silat dari SD 153 Mekar Sarimakmur, yaitu Persinas As'ad menyambut kedatangan tamu istimewa. Kemudian yang mendampingi Pak Bupati adalah Bapak Camat kita yang tercinta, Bapak Agus Riyadi, dengan Ibu. Ya, dari keamanan sudah luar biasa. Kemudian dari Datuk Lembaga dan Kecamatan Pak Angkar, kemudian Datuk dari Unit 10 Babinsa dan Babin Kantimas. Nah, luar biasa ini. Sebagai kalau tidak ada beliau-beliau ini keamanan kurang. Ya. Kemudian ini tari dari Persinas As'ad. Nah, Bupati gitu lewat. Ya.
Nah, ini terkenalnya namanya Mama Arin ya. Jadi menari juga. Nah, ini baru paling semangat artis kita dari tim penggerak PKK. Anak sengerti pergi ke sungai, di bola di sungai.
bisa raih kemajuan. Acara diawali dengan pembacaan Ummul Quran dan doa oleh Bapak Amiruddin. Kepadanya disilakan. Ustaz, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kepada Bapak PJ Bupati Muara Jambi dan juga kepada segenap hadirin wal hadirat, kami akan memimpin doa untuk yang muslim, nanti kami pimpin, kemudian nanti yang non muslim menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa tabaraka bi sahabat Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikanlah kasih-Mu kepada kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Maha Pengampun, berikanlah ampunan kepada kami ya Allah atas segala dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan hari ini kami berkumpul di halaman Desa Mekarsari Makmur ini dalam rangka acara penganugerahan dan juga pelantikan Datuk Penghulu kepada Kepala Desa Mekarsari Makmur dan juga kepada pelantikan Ibu Penggerak PKK Desa Mekarsari Makmur. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kegiatan ini ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami ya Allah sebuah kekuatan untuk dapat melaksanakan kewajiban yang diemban kepada kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas yang telah diembankan kepada beliau. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah atas segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah, dan segala kesalahan orang tua kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan Lembaga Adat Melayu Jambi oleh Wakil Sekretaris Islam Jambi Kabupaten Muara Jambi. Di Kabupaten Muara Jambi nomor 25 tahun 2024 tentang penetapan Kepala Desa Mekarsari Makmur sebagai pemangku adat Desa Mekarsari Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muara Jambi. Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Muara Jambi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengukuhkan Saudara Sulaiman, Kepala Desa Mekarsari Makmur, sebagai pemangku adat Desa Mekarsari Makmur, Kecamatan Sungai Bahar,
Kedua, kepada Kepala Desa Mekarsari Makmur sebagai pemangku adat Desa Mekarsari Makmur Kecamatan Sungai Bahar diberi gelar Datuk Penghulu. Ketiga, sebagai pemangku adat desa dengan gelar Datuk Penghulu mengandung kewajiban dan tanggung jawab untuk melestarikan adat istiadat yang berlaku dan berkembang di masyarakat bumi Sailun Selimbai serta bersinergi dengan roda pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi. Keempat, Kepala Desa sebagai pemangku adat desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada lembaga adat Jambi Kabupaten Muaro Jambi. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan disengeti pada tanggal 15 Januari 2024. Pengurus lembaga adat Mulai Jambi Kabupaten Muaro Jambi. Ketua Haji Amrullah SAGMM Tumenggung Reksadana Setio Guno ditandatangani. Sekretaris Ahmad Dhani SE ditandatangani. Ucapan pengukuhan Kepala Desa sebagai pemangku adat kepada Kepala Desa Mekarsari Makmur Datuk Sulaiman mengambil tempat. Oleh penjabat Bupati Pembina Pemangku Adat Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Kato pengukuhan menurut adat lama pusaka usang dak lengkang dipanas dak lapo di hujan la nyato di alam la terang di laras alur dimakan patut layak dimakan juru. Saya Wahyuni Jeliansa SHMH Adipati Arif Setio Notonegoro Bupati sebagai pemangku pembina Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan surat keputusan Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Muaro Jambi nomor 25 tahun 2024 tentang penetapan Kepala Desa Mekarsari Makmur sebagai pemangku adat Desa Mekarsari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi. Dengan ini saya mengukuhkan Saudara Sulaiman Kepala Desa Mekarsari Makmur sebagai pemangku adat Desa Mekarsari Makmur Kecamatan Sungai Bahar dengan gelar Datuk Penghulu. Sebagai pertanda kayu gedang di tengah padang, daun rindang tempat berteduh, dah hanya tempat bergantung, batang gedang tempat bersandar, banernya lebar tempat bersilo, kok pergi tempat bertanya, balik tempat berberito, bagi anak negeri Desa Mekarsari Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Mekarsari Makmur 1 Februari 2024, 20 Rajab 1445 Hijriah. Bupati sebagai pemangku pembina Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Muaro Jambi, Wahyuni Jeliansa SHMH Adipati Arif Setio Notonegoro ditanda tangan. Dilanjutkan dengan pemasangan lajar. Kamera 1 2 3 1 2 3. Oke. Kata penyisipan keris oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Muaro Jambi Haji Amrullah SAGMM Datuk Temenggung Reksadana Setio Guno. Bismillahirrahmanirrahim. Kata penyisipan keris untuk melengkapi jabatan dan gelar yang disandang kepada Datuk sebagai tanda putih kapas, boleh dilihat putih hati berkeadaan. Saya Haji Amrullah SAGMM Temenggung Reksadana Setio Guno, Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan surat keputusan Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Muaro Jambi nomor 24 tahun 2024 tentang penetapan Kepala Desa Mekarsari Makmur sebagai pemangku adat Desa Mekarsari Makmur Kecamatan Bahar Kabupaten Muaro Jambi. Dengan ini
saya sisipkan sebilah keris kepada Sulaiman, Kepala Desa Mekarsari Makmur sebagai pemangku adat Desa Mekarsari Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, untuk meretas akan nambah jalin, unak nambah julai, mengkabung batang nama lintang dalam mengasuh, membimbing, dan memelihara anak negeri dari hulu sampai ke muara. Mekarsari Makmur 1 Februari 2024 bertepatan 20 Rajab 1445 Hijriah. Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Muaro Jambi Haji Amrullah SAG MM, Temenggung Reksadana Setioguno. Ditandatangani. Dilanjutkan dengan penyisipan keris. Oh, salah masuk loh. Ada sini. Dari situ tuh. 1, 2, 3 lagi tuh 1, 2, 3 cukup tuh. Aduh, aman tuh. Kata penyerahan piagam oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi Kecamatan Sungai Bahar, Datuk Haji Mamat SPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Kata penyerahan piagam. Saya Haji Mamat SPDI, Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi, Kecamatan Sungai Bahar, dengan ini menyerahkan piagam kepada Sulaiman, Kepala Desa Mekarsari Makmur, sebagai pemangku adat Desa Mekarsari Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, sebagai bentuk titah nyerayo dari Lembaga Adat Melayu Jambi, Kabupaten Muara Jambi, kepada Datu dalam mengasuh, membimbing dan memelihara anak negeri dari hulu sampai ke Mawa. Mekarsari Makmur 1 Februari 2024, 20 Rajab 1945 Hijriah. Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi Kecamatan Sungai Bahar Haji Mamat SPD ditandatangani. Dilanjutkan dengan penyerahan piagam. Di situ, lihat sini 1, 2, 3 lagi tuh, lihat sini 1, 2, 3 cukup tuh. Dilanjutkan kembali dengan foto bersama. 2, 3 ini sekali lagi 1, 2. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada penjabat Bupati Muaro Jambi, Ketua Lam Jambi Kabupaten Muaro Jambi, Ketua Lam Jambi Kecamatan Sungai Bahar, serta Kepala Desa Mekarsari Makmur. Kami persilakan kembali ke tempat. Di shooting loh. Ini para datuk-datuk Mekarsari Makmur. Ya, tidak lupa bikin mau nih gaya lembaga adat. Iya, waduh, gaya. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan hidayahnya, pada hari ini, Kamis tanggal 1 Februari tahun 2024, saya selaku Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sungai Bahar dengan ini melantik Nyonya Jusri Marlina sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mekarsari Makmur. Saya percaya bahwa Ibu akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan kepada Ibu untuk meningkatkan peran serta PKK dalam mensukseskan pembangunan. Dilanjutkan kembali dengan pemasangan PIN oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muaro Jambi kepada Ibu Faradila Zahra Bayuni SH. Disilakan. Hadap sini, Bu. Ini Bu, 1, 2, 3 kali lagi 1, 2, 3. Oke Bu, cukup. Bunda PAUD Desa Mekarsari Makmur, acara diawali dengan pembacaan surat keputusan Bunda PAUD Kecamatan Sungai Bahar. B. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan PAUD di Desa Mekarsari Makmur. C.
Melakukan pendampingan, koordinasi. Pembacaan naskah pengukuhan oleh Bunda PAUD Kecamatan Sungai Bahar. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, pada hari ini Kamis tanggal 1 Februari tahun 2024, saya selaku Bunda Pendidikan Anak Usia di Desa Mekarsari Makmur, berdasarkan keputusan Bunda PAUD Kecamatan Sungai Bahar nomor 06/Kep.BP Kecamatan Sungai Bahar 2024 tanggal 11 Januari tahun 2024. Saya percaya bahwa Ibu akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya disertai penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan kepada Ibu untuk meningkatkan peran serta Bunda PAUD dalam meningkatkan mutu dan menyukseskan pendidikan anak usia dini di Desa Mekarsari Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Lanjutkan dengan foto bersama. 1, 2, 3 lagi 5, 1, 2, 3 ya cukup 2, 3 sekali lagi 1, 2, 3. Kami ucapkan terima kasih kepada Bunda PAUD Kabupaten Muara Jambi, Bunda PAUD Kecamatan Sungai Bahar, dan Bunda PAUD Desa Mekarsari Makmur. Kami persilakan kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Bupati Muara Jambi, Adipati Arif Setio Notonegoro beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muara Jambi, Bapak Anggota DPRD Kabupaten Muara Jambi, Bapak Robinson Sirait, kemudian Bapak para Kepala SKPD Kabupaten Muara Jambi yang hadir, Bapak Camat beserta Ibu, kemudian Ibu Camat yang juga hadir pada saat ini, ketiga camat di dalam Sungai Bahar ini. Kemudian Pak Kapolsek, Pak Dandamil termewakili, Pak KUA dan instansi yang lain. Kemudian pengurus lembaga adat Kabupaten Muara Jambi, selanjutnya pengurus lembaga adat kecamatan beserta Pak Ketua serta pengurus lembaga adat kecamatan, kemudian datuk-datuk kepala desa yang hadir pada saat ini se-Kecamatan Sungai Bahar, dan selanjutnya kami muliakan Datuk Kepala Desa yang baru saja kita kukuhkan tadi sebagai pemangku adat beserta Ibu Tim Penggerak PKK, dan selanjutnya Bapak Ketua PPD ataupun unsur pemerintah yang lainnya. Kemudian Datuk-Datuk Tua Tengane, alim ulama Cadi Pandem, serta ibu-ibu hadirin dan hadirat yang kami muliakan, serta anak-anak muda yang di dalam adat dikatakan sebagai dubalan negeri. Kemudian hadirin hadirat dan kecil sakti gedang batuah, dan kecil tidak dipanggil namo, dan gedang pun tidak kami sebut gelarnya, serta segala kita yang hadir di tempat acara itu. Dan itu yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami dari lembaga adat nak menyampaikan tunjuk ajar. Nah, kemudian sebelum tunjuk ajar ini kami teruskan
pada hari yang baik ketika yang elok itu, marilah kita bersama-sama mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-nya. Insyaallah kita akan diridhoi untuk melaksanakan acara itu. Kemudian salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan bersalawat kita akan mendapat syafaatnya. Pada kesempatan yang baik itu ketika yang elok, izinkan kami nak berkata agak sepatah dua patah kata sebagai penyambung lidah paulas jari dari Lembaga Adat Melayu Jambi, Bumi Sailin Salimbai, Kabupaten Muara Jambi, untuk menyampaikan tunjuk ajar teguh sapo kepada kepala desa yang baru saja ketugukan sebagai pemangku adat desa dan sebagai datuk penghulu. Kemudian beliau juga sudah dilantik oleh Pak Bupati beberapa waktu yang lalu. Kemudian datuk Pak Bupati yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan tunjuk ajar, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Tunjuk ajar itu berisikan petata petiti, merupakan warisan dari orang tua kita dulu, berisikan nasihat, bimbingan, serta panduan bagi seorang pemimpin, apalagi selaku pemangku adat. Kenyoknya kami nak ngajar buaya berenang, kenyok nak ngajar beruk manjat tunggul. Apa nak diajar, dialah tahu, apa nak ditunjuk, dialah pandai. Tapi adat mengatakan pasal jalan kena ditempuh, lancar kaji kena diulang. Makin tua makin ditunjuk, makin pandai makin diajar. Kena lama terlupa, kena banyak laragu. Bila terlupa ketinggalan, maka tunjuk ajar mencari pantun adat. Tanjak serong menyepeleh, bukit kena, luar pun kena. Nang bercakap kena juga, rebung sepucuk di tepi jalan, siapa tersenggol kena miang, siapa tergoyang kena bas. Memang tunjuk ajar itu ditujukan terutama kepada datuk yang baru saja dikukuhkan. Namun mungkin ada baiknya juga untuk kita semua. Kepada datuk, sejak hari itu datuk sudah menjadi seorang pemimpin di desa datuk. Sebagai kepala pemerintahan disebut kepala desa dan dilantik oleh Pak Bupati, dan selaku pemangku adat sudah dikukuhkan barusan. Untuk itu tuh di dalam adat dikatakan datuk dapat jabatan dua, baik soal pemerintahan dan sebagai pemangku adat. Kemudian di dalam adat dikatakan sekecil-kecil semantung di beluka kalau laba buah lah tua namanya. Siapa saja yang dilantik menjadi kepala desa atau pemangku adat, tandanya dialah dituakan walaupun umurnya masih muda. Panggilan datuk pun lah berubah, biasa dipanggil nama mungkin, kinilah dipanggil datuk penghulu atau dengan ibunya dipanggil ibu kepala desa, ibu kades. Nah kemudian jabatan datuk itu tidaklah datang dengan sendirinya, melainkan melalui proses. Terungkap dalam seloko adat, tumbuh kena ditanam, tinggi kena dianjung, gedang kena diambuk, mulia kena dihormati. Kini itu datuk ibarat kayu gedang, dalam negeri daunnya rimbun kena berteduh, dahannya banyak kena bergail, batangnya gedang kena bersandar. Bandarnya lebar kena bersilo, tinggi tampak jauh dekat jolong bersuah, ke menapik mata pedang, mengenang-adah matahari. Arus nambah dengung, bungkal nam piawai, berkata lebih sepatah, berjalan dulu selangkah. Rupanya yang dilihat, suaranya yang dianing. Makan ngabis, netak mutus. Oleh kerana itu, obah bahasa, ahli perangi, anjak pakuah. Kini datuk lah dituakan di desa itu. Datuk sebagai pengajum, pelindung, pengayom daripada masyarakat dalam hal memajukan masyarakat itu, untuk mengatur seluruh warga masyarakat. Kemudian datuk kami ingatkan juga kerana datuk tadilah dikukuhkan oleh Pak Bupati dengan tanda pemasangan lacak, dan kemudian disisipkan dengan keris sebilah. Itu jadi dikatakan adalah untuk meratas unak nama jalin. Artinya dengan datuk disisip atau keris dengan lacak, artinya tanda tanggung jawab, dan apapun yang menghalang kemajuan di desa itu, datuk ada di belakang datuk yang siap membantu daripada tugasnya. Baik Pak Bupati dari pemerintahan, kami dari adat siap membantu datuk. Nah kemudian datuk dibagi gelar, yaitu datuk penghulu. Nah datuk penghulu artinya datuk adalah pimpinan di desa itu, penghulu yang megang ulu.
netak mutus makan ngabis. Nang tinggi tampak jauh dekat jalan Boswo, artinya di desa iko yang paling nampak itu pertama adalah datuk. Datuk itu juga harus nampak yang ada di desa iko, daun selai pun datuk harus tahu. Demikian juga perangkat-perangkat desa, apapun kejadian hal ihwal wajib melapor kepada datuk. Kemudian selaku pemangku adat bermufakat musyawarah, setelah itu dilaksanakan oleh datuk. Yang melaksanakan keputusan desa itulah yang disebut dengan pemangku. Jadi untuk itu kami mohon kepada datuk nanti amanah daripada masyarakat laksanakanlah dengan baik. Itu harapan kami dengan bermusyawarah dan mufakat. Selanjutnya itu datuk juga disebut sebagai suri tauladan, contoh di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua sebagai tempat mengadu. Dalam adat dikatakan landas besak gena menitip, gedang bilik gena babalik, sempit gena mengadu, sesak gena bertenggang. Apapun kepentingan masyarakat, termasuk kalau masyarakat nak berhutang, datuk bagi kalau ada duit. Nah, jangan datuk tolak. Dikit banyak kagilah dulu tu. Kalau dia nak berkatos, yo habis tidak, yo dak penuh ke atas, penuh ke bawah. Kemudian sebagai pemimpin harus adil tu. Tak boleh menolak jenis masyarakat, siapapun diterima dengan baik dan dilayani dengan baik. Kemudian yang berikut sebagai orang yang bersifat terbuka, apapun kritikan dari masyarakat jangan datuk bantah, silakan, dan siapapun yang berurusan tetap dilayani. Kemudian sebagai pemangku adat jangan membuat kegaduhan di desa itu. Nah, seperti ngadu domba dan lain-lain sebagainya. Termasuk titian galing di tengah negeri, artinya tidak punya pendirian, dama keanginan. Kemana kata orang ke situlah datuk. Itu mohon untuk dihindari. Kemudian datuk juga dilarang untuk melanggar daripada adat serta etika-etika lainnya atau keputusan-keputusan adat di desa itu. Jangan sampai dalam adat dikatakan junjung bawa rebah, jenang bawa lirut, lantak membawa goyah, pagar makan tanaman. Datuklah buat peraturan, datuklah pula yang melanggar peraturan. Nah, semestinya menjaga, akhirnya tidak lagi menjaga. Kemudian pemimpin haruslah menjaga adat nangkawi atau pusaka serta martabat. Martabat diri dan negeri. Agama dilaksanakan, syariah dipatuhi, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh anak negeri. Memelihara kemenakan pemuda dan pemudi desa Iko supaya tidak terjadi kesalahan berupa pelanggaran adat. Kemudian datuk di dalam melaksanakan tugas kami harapkan siapapun yang pintar di dusun kau memanfaatkanlah untuk kemajuan desa sesuai dengan bidangnya. Di dalam adat dikatakan nang pekak peletus bedil, nang lumpuh penunggu rumah, nang patah penunggu jemuran, nang buruk pelantan gawe, nang elok pelantan dunia. Kain baju penedeng miang, emas perak penedeng malu. Kemudian datuk selanjutnya untuk memimpin tentunya tidak luput dari berbagai masalah. Kini itu datuk adalah ibarat kayu tinggi di tengah padang, setiap saat selalu ditiup angin. Untuk itu diperlukan kesabaran, ketabahan untuk menyelesaikan segala hal ihwalnya. Jangan cepat emosi itu. Orang adat tak boleh marah, merajuk boleh. Nah, jadi kalau datuk nak marah, tenang-tenang jangan marah, merajuk betul. Kemudian jangan putus asa, ajak tua tengah naik bermusyawarah. Kemudian selanjutnya itu dalam musyawarah berlakulah pepatah adat yang mengatakan bulat air di pembulu, bulat kata di bumpakat. Kata sebab mumpakat selesai gawe kena nang banyak, selesai rumah tukul pahat dak berbunyi. Maka akan terciptalah suatu masyarakat sebagaimana diterangkan dalam adat. Teluk tenang kantor selesai. Air jernih, ikannya jinak, rumput hijau keboja gemuk, negeri aman padi menjadi, rakyatnya makmur sejahtera. Ke air cemetik kena, tiba ke darat duran gugur. Ke bawah rumah ayam bertelok, pergi ke dapur lemang masak. Tiba di kamar, bini lah senyum simpul pulung. Iko tanda-tanda makmur tu di daerah itu. Kemudian sebelum kami akhiri, ada beberapa tipe pemimpin yang diantaranya untuk dihindari. Pemimpin yang pertama, pemimpin di ujung tanjung, ialah pemimpin yang suka ngambil muka dan berdusta. Pemimpin yang kedua adalah pemimpin ayam gedang, pemimpin yang suka menonjolkan diri, yang atau dialah paling padek. Pemimpin yang ketiga, bulu bambu, pemimpin padek bercakap tapi tidak ada bukti.
Kemudian pemimpin yang berikut ketuk-ketuk, itu didorong masyarakat kalau bisa. Kemudian pemimpin yang berikut mohon Datuk juga diingat pemimpin pesak celano. Jangan jadi pemimpin suka kawin cerai berbini banyak. Demikian untuk yang dapat kami sampaikan, mengingat hujan. Nah, nanti yang 20 itu kami baca lewat Bapak ya. Ada 20 sifat yang dilarang syarak dan benci adat. Yang pertama, hati selalu bimbang. Yang kedua, mata selalu rambang. Ketiga, perangai selalu sumbang. Yang keempat, orang berjalan lurus awak menyimpang. Yang kelima, orang nak nempuh awak mengempang. Yang keenam, bercakap dengan orang awak membelakang. Yang ketujuh, kalau disuruh awak membangkang. Yang kedelapan, ke tengah orang berbaju kutang atau singlet. Yang kesembilan, orang nak masuk awak tegak di lawang. Yang ke-10, tidak semayang. Yang ke-11, banyak utang. Yang ke-12, hutang gedang dibawa tidur siang. Yang ke-13, kalau ditagih marah ke orang. Ke-14, awak kecil perangai macam orang gedang. Ke-15, awak gedang perangai macam korbo jalang. Ke-16, perangai jahat macam celatang. Ke-17, siang tidur malam jadi musang. Ke-18, awak berbini masih ngaku bujang. 19, awak tua mata keranjang. Ke-20, babini dengan ngecik tapi masih linjang kepada ayunya yang gedang. Kalau ikon dan Datuk pegang, insya Allah Bupati akan tarik melintang. Tak ada sampai ke ujung tu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama sambutan dan arahan pejabat Bupati Muara Jambi kepada yang terhormat Bapak Wahyuni Deliansyah SHMHD. Silakan. Wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati sahabat saya, anggota DPRD Kabupaten Muara Jambi, Bapak Robidon Sirait. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muara Jambi, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, pengukuhan dan pelantikan perangkat desa di Desa Mekarsari Makmur, Kecamatan Bahar. Yang kedua, tak luput kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita yang hadir di sini semuanya mendapat syafaat. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, pertama-tama atas nama pemerintah, atas nama pribadi, mengucapkan selamat kepada Datuk Sulaiman yang hari ini sudah dilantik sebagai pemangku adat, sebagai Datuk Penghulu. Artinya Datuk Sulaiman sudah mempunyai 2 jabatan, ya, 2 jabatan, bukan 2 istri. Nah, ya, 2 jabatan Datuk. Yang pertama Datuk sebagai kepala desa, yang kedua Datuk sebagai Datuk Penghulu. Sebagai kepala desa, saya berpesan karena desa ini kemarin ada kartu merah, Pak. Jadi orang main bola nih kadesnya kena kartu merah. Jadi kalau main 2 kali 45 menit, Datuk jangan membuat kesalahan yang sama. Ya, Datuk ikuti seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan Datuk langgar. Pesan saya sebagai Bupati Wahyuni Deliansyah kepada Datuk sebagai kepala desa. Ini kepala desa dulu tuh, belum sebagai penghulu. Nah, ini ada 2 tuh. Nah, ya. Kepala desa dulu. Nah, ya. Yang kedua, saya minta Datuk bekerja dengan ikhlas sebagai kepala desa. Dengar aspirasi masyarakat. Sebagai pemimpin di era milenial, kita harus bisa menyentuh hati masyarakat. Dengar keluhan masyarakat, berikan solusi. Itu ya, Datuk dipilih berdasarkan pesta demokrasi walaupun di tingkat desa. Artinya ada yang suka dan ada yang tidak suka. Ada yang mendukung dan tidak mendukung. Ketika Datuk sudah dilantik, semuanya adalah rakyat Datuk.
Datuk tidak boleh memilih ini bukan pendukung saya, ini pendukung saya. Akhirnya pembangunan di desa tidak merata. Itu ya, itu saya pesan tuh. Yang kedua, Datuk sebagai Datuk Penghulu. Saya berbicara bukan sebagai Bahyuni Diliansyah sebagai Bupati, tapi saya bicara sebagai Adipati Arif Setyo Noto Negoro. Yang namanya raja itu tuh kalau dia bicara penghulunya harus ngikut. Nah, ya. Tepuk tangan dulu. Nah, kalau sebagai bupati merintah kades itu saya agak ngeri saya, ya kan? Nah, karena kadesnya dipilih langsung oleh rakyat. Tapi sebagai Adipati Arif Setyo Noto Negoro, saya bisa merintah dia sebagai Datuk Penghulu. Itu ya. Tadi ada 20 pesan yang disampaikan oleh Datuk Amrullah. Saya tidak perlu bacakan semua tuh, cuman saya hanya mengingatkan. Nyai dengar baik-baik. Ada 20 sifat yang dilarang syarak dan dibenci adat. 1. Hati selalu bimbang. Oke, 1 sampai 20. Saya ingatkan Datuk cuma yang nomor 4, yaitu Datuk adalah orang yang harus tegak lurus, tidak boleh mencong kanan, mencong kiri. Nah, ini sebagai Adipati Arif Setyo Noto Negoro. Nah, ya. Yang kedua tuh, Datuk tidak boleh mata keranjang. Nah, ya. Nah, Datuk hati-hati tuh kalau pakai sarung itu. Nah, turunkan dikit tuh. Karena kalau Datuk naik ke atas, orang taunya Datuk bujangan. Sama dengan Pak Robinson. Itu ya. Itu Nyai. Jadi kalau sudah jadi Datuk Penghulu tuh, kalau dia keluar rumah Nyai tengok. Kalau dia di sini, Nyai jangan curiga. Tapi kalau dia di sini Nyai, harus curiga. Karena ada 2 itu. Di bawah lutut mengatakan bahwa dia sudah punya istri. Di atas lutut seolah-olah dia bujangan. Padahal dia sudah punya istri. Tutup ya. Yang ketiga, Datuk tidak boleh mengatakan ke masyarakat yang tidak kenal sama Datuk, Datuk seorang bujangan. Itu ya. Ya ada 20 cuma 3. Ini Adipati yang bicara tuh, bukannya Bupati. Ya. Yang pertama tegak lurus sama pemerintah. Yang kedua, jangan mata keranjang. Yang ketiga, katakan Datuk sudah menikah. Ya Nyai ya. Tapi biasanya walaupun dia statusnya Datuk Penghulu maupun kepala desa, pejabat itu cuma takut sama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Ya. Kalau kita nih laki-laki nih tidak mungkin Ibu sukses ketika di belakangnya tidak ada manusia yang kuat yang selalu mendoakan kita. Datuk tidak mungkin sukses menjadi seorang kepala desa dipilih oleh masyarakat ketika ibu tidak mendukung. Pasti di balik Datuk itu ada seorang ibu yang mendukung, baik ibu kandung maupun istri Datuk. Ya, ingat Datuk. Ya, kalau Datuk miring-miring, saya cabut. Ini Adipati yang bicara, bukan sebagai Bupati. Ya. Jadi 2 jabatan Datuk, yang pertama Datuk Kepala Desa, yang kedua yang adalah Datuk sebagai Datuk Penghulu. Ya, pesan saya, Datuk jalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya, aturan jangan dilanggar. Ketika Datuk bangun tidur pagi-pagi, Datuk mau ke kantor, niatkan dalam hati bahwa saya bekerja karena ibadah. Ya, ingat tuh ya, itu jangan lembaran lama biarkan dia tertinggal. Kita buka lembaran baru menuju desa ini lebih baik lagi, ya. Ya. Untuk Nyai, ini Nyai lagi nih. Jabatan Nyai 2, 1 Ketua Tim Penggerak PKK Desa, yang kedua Nyai sebagai Bunda PAUD. 2 jabatan ini dia bersinergi dan berkolaborasi dengan desa. Artinya kegiatan Datuk yang bisa Nyai lakukan karena Nyai sebagai seorang Ketua Tim Penggerak PKK, tolong dibantu. Ya, tolong dibantu. Itu Nyai sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa.
Sebagai Bunda PAUD, Nyai punya tugas yang juga lumayan berat, memberikan edukasi kepada masyarakat di sini terkait pendidikan anak usia dini. Dan kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung dara, burung merpati, terbangnya tinggi di langit Jambi. Kita doakan Pak Bupati semakin mantap membangun Muaro Jambi. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, acara selanjutnya ramah tamah. Kami persilakan menikmati hidangan yang telah disediakan. Baik, acara dilanjutkan dengan foto bersama. Kami mengundang pejabat Bupati Muaro Jambi, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muaro Jambi, anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Kepala Desa Mekarsari Makmur beserta Ketua Tim Penggerak PKK. Izin ya Pak, 1, 2, 3. Pak Kades ada handphone biar saya fotokan. Ini Pak. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke cukup. Iya aja Pak Dewan Doris. Tiga, sekali lagi izin 1, 2, 3, oke cukup. Salam tangguh. Ayo izin 1, 2, 3, sekali lagi izin 1, 2, 3, oke cukup. Oke. Jadi jangan di belakang. Handphonenya. Udah Bang Yep? Belum. Oke. Ayo Bapak izin Ibu 1, 2, 3. Sekali lagi izin 1, 2, 3. Salam tangguh Bapak izin Ibu 1, 2, 3. Sekali lagi izin 1, 2, 3. Oke cukup. Cukup Ibu. Cokok. Nah, sip. Duduk deh. Ayo Bapak Ibu izin. Gitu. 1, 2, 3. Sekali lagi izin 1, 2, 3. Oke cukup. Yuk. Oh, siap boleh. 1, 2, 3. Ayo, bapaknya ngajak yuk. Ayo. Selanjutnya foto bersama forum BPD. 2, 3. 1, 2, 3. Oke, Bu cukup. Oke, 3, tinggal lagi 1, 2. Oke, izin Bapak 1, 2, 3. Ibu izin 1, 2, 3. Sekali lagi 3. Salam tangguh Bapak izin. Yo. 1. Itu izin 1, 2, 3. Sekali lagi izin 1, 2, 3. Salam tangguh Bapak izin. 1, 2, 3. Oke cukup. Yuk, makan bersama. 2, 3. Demikianlah acara kita hari ini, yaitu pengukuhan pemangku adat dan pelantikan kepala desa dan tim penggerak PKK. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum.